Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qul musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa amadana min barakatin bihi wa ada alaina bi asrarihi amin. Ila hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitab Syekh jelas sekolah Rasulullah Muhammad Syekh. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan ya kan asnadana suratul mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu isyratin nisa. Lanjutan setelah menikah, kemudian bab tentang level antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya sekarang bab mempergauli istri. Jadi bab ini bab untuk 8 tahun ke atas. Jadi sudah menikah, jadi mempergauli istri. Karena kalau mempergauli istri belum menikah, tidak bisa istri bagi yang punya istri. Jadi bab ini diamalkan kalau sudah nikah. Babu isyratin nisa, adapun ini tuh bab di dalam menerangkan mempergauli istri. Seorang suami mempergauli istri. An Nabi Hurairah tadi ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wala berkata siapa Abu Hurairah. Wala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Mal'unun dilaknat. Dilaknat itu dikutuk. Siapa men orang ata yang mendatangi, maksudnya mengumpuli, siapa man imra'atan terhadap istri fi duburiha pada duburnya imro'ah, pada duburnya istri. Rawa meriwayatkan terhadap hadis siapa Abu Daud wan Nasai wal lafdu, adapun lafaz hadis itu lahu milik Imam Nasai. Warijaluhu, adapun rawi-rawinya hadis itu siqatun, dapat dipercaya. Lakin tetapi uilla dinilai maklul, dinilai cacat apa hadis bil irsali, dengan hadis mursal. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan hadis yang pertama. Wa ani bin Abbasin, dan diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yang duru, tidak melihat tidak mau melihat siapa Allah ila rajulin, pada laki-laki. Karena ini bab nikah, jadi suami. Ata yang mengumpuli siapa rajul rajulan terhadap laki-laki. Laki-laki ngumpuli laki-laki. Awi mro'atan, atau seorang perempuan. Fi duburiha, tetapi fi duburiha pada duburnya imro'ah. Rawa meriwayatkan terhadap hadis sahabat Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban.
Wa uilna dan dianggap maklul apa hadis bil waqfi dengan hadis mauquf. Sama hadis kedua ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya di sini dilaknat. Yang kedua tidak dilihat oleh Allah orang yang ngumpuli istrinya di duburnya. Memang kalimatnya gitu, di duburnya. Atau laki-laki ngumpuli laki-laki, jeruk minum jeruk, sotomi atau sodomi, ini juga dilaknat, dilarang, tidak dilihat oleh Allah, berarti tidak boleh dilakukan. Karena dolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena sebenarnya tempatnya fi kubuliha bukan fi duburiha. Maka dari itu dalam pergaulan suami istri bukan berarti kalau sudah menikah bebas mempergauli istrinya semaunya, tidak, tetap ada sebebas-bebasnya, ada aturannya. Termasuk tidak boleh mengumpuli istri fi duburiha karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, termasuk kedoliman. Wa Nabi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Man, adapun siapa karena ada siapa man itu yu'minu beriman siapa man billahi dengan Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, fala yu'dhi maka jangan menyakiti siapa man, fala yu'dhi maka jangan menyakiti siapa man jarahu terhadap tetangganya man. Wastausu dan berpesanlah siapa kalian bin nisa'i dengan istri-istri khairan terhadap kebaikan. Bisa dengan cara baik, yang dipesankan juga pesan yang baik, caranya juga cara yang baik. Fa innahunna, karena sesungguhnya nisa itu khuliqna diciptakan siapa nisa min dilain dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in, dan sesungguhnya paling bengkok-bengkoknya sesuatu fid dilai di tulang rusuk itu a'lahu paling atasnya dila. Jadi tercipta dari tulang rusuk itu bengkok semua, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta, maka jika bertindak siapa kamu itu tukimuhu meluruskan siapa kamuhu terhadap dila, kasarta maka mecah siapa kamu hu terhadap dila. Karena tulang kan keras, kalau dipaksa diluruskan ya pecah. Wa in tarokta, tapi jika meninggalkan siapa kamu hu terhadap dila, lam yazal maka tidak berhenti, berarti terus itu wajah bengkok. Fastausu maka berwasiat, berpesanlah kalian bin nisa'i dengan istri-istri khairan terhadap kebaikan atau dengan cara yang baik. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis, wal lafdu, adapun lafaz hadis itu lil Bukhari, milik Imam Bukhari. Wali muslimin, dan miliknya Imam Muslim. Fa in istamta'ta biha wa biha iwajun. Fa in istamta'ta, maka jika bersenang-senang siapa kamu biha dengan istri, istamta'ta maka bersenang-senang siapa kamu biha dengan istri, dengan imro'ah istri, wa biha dan dengan nisa atau imro'ah iwajun bengkok. Wa in dhahabta, dan jika bertindak siapa kamu itu tukimuha meluruskan siapa kamu ha terhadap perempuan, kasarta maka mecah siapa kamu ha terhadap perempuan, wa kasruha, adapun pecahnya perempuan itu tolakuha talaknya perempuan.
Di sini dapat diambil pelajaran pertama, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, pelajaran yang pertama di sini tidak boleh menyakiti tetangga. Jadi saling menghormati, menghargai sama tetangga. Yang kedua, di sini ada pesan moral dari Rasulullah SAW bagi seorang suami terhadap istri-istri. Hendaknya ketika memberikan nasihat kepada istri harus dengan cara yang baik, kebaikan dan juga dengan cara yang baik, dengan hati-hati, dengan lemah lembut, tidak boleh kasar dan keras. Karena seorang perempuan dijelaskan di sini diciptakan oleh Allah terbuat dari tulang rusuk, dan tulang yang paling bengkok itu tulang rusuk. Bahkan di sini dikatakan diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Tulang rusuk yang paling atas itu ya paling bengkok. Maka jika meluruskan seorang perempuan tidak boleh dengan kekerasan, karena jika dengan kekerasan akan pecah, akan rusak. Maka dari itu berulang-ulang baginda Nabi fastausu, di sini ada wastausu, diulang-ulang. Ini menunjukkan benar-benar harus berhati-hati, harus dengan cara yang baik, yang lembut, yang hati-hati, jangan sampai pecah. Tapi kalau dibiarkan juga tetap bengkok, karena dibiarkan. Kalau diluruskan dengan gegabah ya pecah. Maka dari itu harus berhati-hati, dan maksud pecah di sini adalah nanti akan terjadi perceraian. Maka dari itu kalau memang sudah masuk di rumah tangga harus butuh kesabaran, karena sudah tidak sendirian, maka butuh kesabaran, harus hati-hati karena kita sudah mendapatkan amanah bagi yang sudah beristri. Wa an Jabirin, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, siapa Jabir? Kuna ada siapa kami itu ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghuswatin, pada satu peperangan. Jabir pernah ikut perang. Ketika balik dari perang, falamma qadimna, maka tatkala datang siapa kami, para sahabat dan Nabi datang dari perang, Al-Madinah, terhadap kota Madinah, balik lagi ke Madinah dari medan perang. Zahabna, maka berangkat siapa kami, linadkhula, untuk dukhul siapa kami, maksudnya untuk langsung nemu istri dan mengumpuli istri. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, akhirnya di stop dulu. Faqala, maka berkata siapa Nabi, apa pesan Nabi? Amhilu hatta tadkhulu lailan. Amhilu, pelan-pelanlah kalian, sabar, santailah kalian. Hatta tadkhulu, sampai masuk siapa kalian, lailan, pada waktu malam. Yakni maksudnya di sini oleh musannif isya'an, waktu isya. Likai tamtashito as-sa'isatu, agar supaya menjadi tersisir apa as-sa'isatu, rambut, wa tastahidda, dan menjadi dicukur apa al-mughibatu, perkara yang harus dicukur, rambut tapi yang mughib, yang tidak kelihatan. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, lil Bukhari, milik Imam Bukhari, idza atala ahadukum al ghaibata fala yatruk ahlahu lailan. Apabila atola, lama, siapa ahadukum, salah satu dari kalian, al ghaibata, terhadap bepergian, fala yatruk, maka jangan mengetok siapa ahad ahlau, terhadap istrinya ahad, lailan, pada suatu malam. Balik tengah malam, jangan ngetok-ngetok pintu.
Kedua hadis ini dapat diambil pelajaran dalam pergaulan suami istri harus saling hormat menghormati dan saling menghargai. Hadis yang pertama di sini ada pelajaran bahwasanya dapat diambil pelajaran ngumpulin istri bagi suami itu di sini berarti sunahnya itu malam hari. Amhilu hatta tadkhulu lailan. Tenang, sabar sampai masuk malam. Ini berarti ngumpulin istri, hubungan suami istri itu sunahnya dilakukan pada malam hari. Ternyata di sini disuruh sabar dulu oleh Nabi untuk memberikan kesempatan orang yang di rumah itu supaya persiapan. Berarti menunjukkan suami istri itu harus saling harga menghargai. Karena kalau terburu-buru langsung balik nanti istri tidak siap, itu kan nanti akan terjadi ya kecewa di antara salah satu pihak. Maka dari itu di sini dapat diambil pelajaran suami istri harus saling harga menghargai, saling menghormati supaya yang di rumah siap-siap dan juga yang baru datang juga persiapan. Kemudian apabila telah lama pergi, di sini diambil pelajaran dan bahkan Nabi tidak hanya menyampaikan hadis tapi juga pernah melaksanakan. Jadi memang pernah Nabi itu baliknya malam, akhirnya istrinya Siti Aisyah sudah tidur. Nabi tidak berani atau menghargai istrinya sehingga pernah diceritakan dalam kisah Nabi tidur di depan pintu sehingga supaya Siti Aisyah istrinya tidak terganggu, Nabi tidur. Tidak falayat teruk ahlau lailan, ternyata baginda Rasul juga pernah mengalami dan itu akhirnya ternyata keburu keluar Siti Aisyah, ternyata di depan pintu ada baginda Rasulullah yang tidur terlelap. Masya Allah, akhirnya dibanguni disuruh masuk. Ini menunjukkan bahwasanya memang baginda dengan istrinya itu ya romantis dan juga saling menghargai. Wa Nabi Sa'idin, dan diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala berkata siapa Abu Sa'id, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yang syuru sirroha, akhrajahu Muslimun. Inna syarran nasi, sesungguhnya sejelek-jelek manusia yang sangat jelek, indallahi, di hadapan Allah, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Tamyiznya manzilatan kedudukannya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat itu ar-rajulu, suami, yufdi, yang membeberkan, meluapkan, menceritakan ila imro'atihi, kepada istrinya, wa tufdi, dan menceritakan siapa imro'atihi ilaihi, kepada suaminya. Suma yang syuru, kemudian menyebarkan siapa rajul sirroha, terhadap rahasianya istri. Akhraja, mengeluarkan terhadap hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Manusia yang paling jelek pada hari kiamat ini antara suami istri. Hubungan suami istri yang harus dijaga juga, harus saling menjaga rahasia. Baik suami menjaga rahasia istri, istri menjaga rahasia suami. Sebab akibat atau sanksi yang akan diberikan ketika ada suami menyebarkan rahasia atau aib istri, atau sebaliknya seorang istri menyebarkan aib suaminya di temannya atau di orang lain, yang jelas di luar rumah tangganya, itu nanti di hadapan Allah
dinilai sejelek-jelek manusia. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu harus saling menjaga. Makanya antara suami dan istri dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka fungsi daripada libas itu adalah menutupi dari panas dingin dan juga menutupi aib. Maka suami harus menutupi aib istri, istri juga menutupi aib suaminya. Jangan mentang-mentang kawan akrabnya diceritai, dibuka-buka, yang di kamar dicerita-ceritakan. Jangan, karena itu termasuk melanggar pergaulan antara suami istri, tidak saling menghargai. Walaupun besar ya tidak usah dicerita-ceritakan. Besar nian, tidak usah. Istriku besar nian itunya, suamiku besar nian, tidak usah, karena ya melanggar usroh nisa, pergaulan suami istri. Karena nanti kedudukannya orang yang seperti itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah dinilai paling jelek-jeleknya manusia, paling jelek-jeleknya manusia. Naudzubillah. Jadi harus saling menutupi kesalahan, melengkapi kekurangan masing-masing. Wa an Hakim bin Muawiyah, dan diceritakan dari Hakim bin Muawiyah, an abihi, dari bapaknya radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Hakim, qultu, bertanya siapa saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaih, ma apa haqqu zauji ahadina, salah hak suami salah satu dari kami alaihi atas ma, apa kewajiban kami terhadap istri. Ada sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Qala, menjawab siapa Rasul, tut'imuha idza akalta. Tut'imu, memberi makan siapa kamu terhadap istri, idza akalta, apabila makan siapa kamu. Wa taksuha idza tasaita. Wa taksu, dan memberi pakaian siapa kamu terhadap istri, idza tasaita, apabila berpakaian siapa kamu. Wala tadrib, dan jangan memukul siapa kamu al wajha, terhadap wajah, muka. Karena muka itu sering dibiayai, jadi dilarang mukul. Ini ternyata memang muka itu lebih banyak biayanya daripada anggota yang lain. Wala tuqabbih, kata Nabi berikutnya, wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan siapa kamu. Karena seorang suami atau istri harus disanjung-sanjung, bukan dijelek-jelekkan. Wala tahjur, dan jangan pergi siapa kamu, jangan meninggalkan siapa kamu, jangan ditinggalkan istri, terutama malam hari. Illa, kecuali fil baiti, di dalam rumah. Ditinggalkan tapi masih di dalam rumah, bukan sampai di luar rumah. Rawah, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai dan Ibnu Majah. Wa allaqa, dan menilai mu'allaq siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, ba'dahu, terhadap sebagian hadis. Wa sahhaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wal Hakimu, dan Imam Hakim. Jadi kewajiban seorang suami terhadap istri dalam hadis ini, pertama, tut'imuha idza akalta, pangan, jadi nafkahi tentang makan, memberi makan. Ini tergantung suaminya. Makanya di dalam fikih ada terbagi menjadi 3. Ada orang itu kaya, ada sedengan, ada yang miskin. Maka seorang perempuan, istri, ya harus melihat situasi dan kondisi suaminya. Dan suami juga begitu, kalau mampu ya harus disesuaikan makanan orang mampu. Kalau sedang ya sedang. Yang kedua, wataksuha idza tasaita, memberikan sandang atau pakaian. Pakaiannya ya harus disesuaikan dengan ya aturan,
Jangan sampai seorang suami memberi pakaian istrinya sudah tahu aturan, malah pakaian yang diberikan istri tidak sesuai aturan agama. Ya, pakaian yang syar'i lah, yang menurut syariat agama. Karena ketika ada seorang istri kok keluar rumah pakaiannya membuka aurat, apalagi sampai mini itu, pakai rok mini, pakai yang kurang syar'i atau bahkan menyalahi syariat, ini yang tanggung jawab ya suaminya, nanti dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kok istrinya dibiarkan begitu, padahal pakaian itu juga tanggung jawab suami. Dan jangan memukul wajah, kata Nabi. Berarti mukul ini masih ada peluang boleh, asal tidak di wajah. Memang dalam Al-Quran ketika ada istri yang merajuk itu ada tahapan-tahapan. Pertama, dinasehati. Kalau sudah dinasehati tidak bisa, boleh dipukul, tapi pukulan yang mendidik, tidak boleh di wajah. Dipukul di pantatnya dikit itu. Pukulan yang mendidik, bukan penganiayaan. Makanya tidak boleh pukulan yang penyiksaan. Kok dipukul sudah itu, maka di situ wahjuruhunna fil madoji. Kalau di sini wala tahjur illa fil bait, itu maksudnya karena di Al-Qur'an wahjuruhunna fil madoji. Kalau sudah dinasihati, dipukul yang mendidik, masih merajuk, akhirnya ditinggal dalam tidurnya. Kalau di sini jangan kamu tinggalkan kecuali masih di dalam rumah. Jadi masih di lingkup di dalam rumah, ditinggalkan dari tempat tidur, ditinggal ke depan TV atau bagaimana. Tidak dikeloni lah istilahnya, biar kapok, biar kedinginan. Karena ya salah sendiri merajuk, jadi tidak usah dikeloni. Makanya kalau sudah 3 tahapan itu sudah dilewati kok masih, makanya di dalam Al-Qur'annya panggil keluarganya, dipanggil keluarganya. Fabahasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, dimusyawarahkan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam pergaulan istri. Itu diantara hal-hal yang bisa diambil pelajaran di dalam hadis Hakim bin Muawiyah. Wa an Jabirin, dan diceritakan dari Jabir bin Abdillah, qala, berkata siapa Jabir, kanat, ada siapa Yahudu, orang Yahudi, itu takulu, berpendapat. Orang Yahudi berpendapat, idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi kubuliha kanal waladu ahwala. Idza ata, apabila mendatangi, maksudnya mengumpuli, menjimak lah, siapa rajulu, suami, imra'atahu, terhadap istrinya, min duburiha, dari duburnya, tapi fi kubuliha, pada kubulnya istri. Ini min duburiha fi kubuliha ya. Berarti tidak dolim, ini tetap bukan min duburiha fi duburiha. Harus yang hadis yang pertama yang disalahkan itu fi duburiha. Karena maka ada siapa al-waladu, anak, itu ahwala, juling. Ahwala, juling itu matanya tidak bisa melihat sebelah. Jadi menurut orang Yahudi berpendapat, kalau suami ngumpulin istri dari duburnya, dari belakang, tapi tetap sampainya di depannya, fi kubuliha, itu menurut pendapat orang Yahudi, katanya nanti anaknya juling gitu. Kata orang Yahudi. Padahal tidak ada hubungannya itu, matanya juling dengan proses hubungan suami istri. Itu sebenarnya menurut kesehatan juga tidak ada hubungannya. Yang jelas ini fi kubuliha, kalau di depan tadi fi duburiha, itu yang dilaknat, tidak boleh. Min duburiha fi kubuliha, ini pas sebenarnya, karena bukan min duburiha
fi duburiha, yang dilarang di depan tadi mal'unun man ata imro'atan fi duburiha. Nah, ini kan fi kubuliha. Kalau fi kubuliha itu pas sesuai tempatnya. Cuman lewatnya aja. Tapi kalau fi kubuliha masih dibenarkan. Sehingga pendapat orang Yahudi itu ya tidak pas. Akhirnya muncul, turunlah ayat fanazalat, maka turun apa ayat, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum al ayah. Itu dalam Al-Qur'an muncul ayat ini. Nisaukum, adapun istri-istri kalian itu harsun, seperti ladang, bagaikan sawah, bagaikan ladang, lakum bagi kalian. Faktu, maka mendatangilah kalian, ngumpulilah kalian, mengolahlah kalian, harsakum terhadap ladang kalian, anna syi'tum dari mana-mana saja menghendaki siapa kalian. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Wal lafdu, adapun lafaz hadis itu li muslimin, milik Imam Muslim. Jadi ayat ini ternyata turun gara-gara pendapat orang Yahudi yang berpendapat bahwa kalau suami ngumpuli istri min duburiya fi kubuliya, nanti anaknya lahir juling. Ternyata dibantah oleh Allah dengan turunnya ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum. Jadi karena istri itu bagaikan ladang, terserah kalian nyangkul ladang kalian dari pojok, dari atas, dari bawah. Yang penting fi kubuliha, jangan sampai fi duburiha, karena bertentangan dengan yang hadis yang awal tadi. Yang tidak boleh itu fi duburiha, dari mana saja, yang penting fi kubuliha. Kalau fi duburiha dilaknat karena dolim, tidak pada tempatnya. Bukan berkaitan dengan hasilnya, tapi proses cara pelaksanaannya itu harus sesuai, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya termasuk kedoliman. Jadi bukan berarti sawahmu terus sekendaknya, tidak, tetap harus pada tempatnya. Ini sudah pas, min duburiha fi kubuliha. Yang tidak boleh min duburiha fi duburiha, yang tidak boleh. Wa ani Ibnu Abbas, dan diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna, seandainya, sesungguhnya, ahadakum, salah satu dari kalian, seumpama salah satu dari kalian para suami, idza aroda, apabila menghendaki siapa ahad, ayatiya ahlahu, ayatiya terhadap mendatangi, menjima maksudnya, siapa ahad ahlahu terhadap istrinya, keluarganya maksudnya di sini istri. Qala, mengucapkan siapa ahad bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ini doanya. Jadi termasuk adab ngumpuli istri, tidak langsung aja tancap, tapi ada aturan, ada tata krama, yaitu doa. Minimal bismillahi, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Artinya Allahumma ya Allah, jannib, mudah-mudahan menjauhkan siapa engkau, jannib, menjauhkan siapa engkau, na pada kami, asyaitona, terhadap setan, wa jannib, dan menjauhkan siapa engkau ya Allah, asyaitona, terhadap setan, ma, terhadap perkara, ini maksudnya adalah anak, rozaqtana, rozaqta, yang telah memberikan siapa engkau, na pada kami. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Baru ini doa khusus untuk mau ngumpuli istri. Itu tata keramanya, ada doa. Sama dengan makan, ya minimal bismillah dulu, jangan langsung sosor, biar ada perbedaan antara
kambing dengan manusia. Kalau manusia ada etikanya. Jadi dapat diambil pelajaran bahwasanya berdoa dulu itu disunahkan ketika seorang suami mau mengumpuli istri. Fa'innahu, karena sesungguhnya kelakuan di akhir hadis, in yuqaddar, jika ditakdirkan bainahuma, di antara suami istri, habis smackdown, habis hubungan suami istri kok ditakdirkan siapa waladun, anak, jadi anaknya, fidzalika, pada waktu itu, lam yadurruhu syaitanu abadan. Kata Nabi, lam yadurru, tidak berbahaya hu, terhadap walad, terhadap anak, siapa asyaitonu, setan, abadan, selamanya. Mutafakun, disepakati alaihi, atas hadis. Jadi tujuannya sangat mulia, sangat besar sekali manfaatnya. Karena doa ini ketika suami istri melakukan jima, hubungan suami istri, itu ketika ditakdirkan jadi, itu insya Allah berkat doa ini setan tidak berbahaya bagi anak tersebut. Bukan berarti tidak diganggu setan, semua manusia mesti diganggu setan. Cuman gangguan setannya tidak berbahaya, tidak membahayakan pada anak tersebut. Gitu. Jadi lam yadurroh. Makanya kadang-kadang kalau anak nakal itu kadang-kadang diomongin, kamu itu apa, tidak bismillah dulu buatnya dulu. Kadang-kadang disampaikan gitu, ternyata memang ya bisa jadi karena minimal ini bismillah, terus ditambahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton nama rozak tanah. Dihafalkan ya, mudah-mudahan. Syukur-syukur jadi ditambahi yang lain, doa-doa yang lain, sholat dulu, wudhu dulu, baca yasin dulu, subuh tidak jadi. Ya minimal doa ini. Yang jelas harus ada bedanya adab etikanya manusia dengan hewan supaya ada perbedaan. Wa Nabi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini kelihatannya di awal-awal suami yang banyak dituntut di sini. Banyak bermanfaatnya bagi suami hadis-hadis ini. Berikutnya bagi istri, ini pelajaran-pelajaran bagi istri. Ini Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bersabda siapa Nabi, idza da'a, apabila memanggil, siapa rajulu, suami, dipanggil, memanggil suami, da'a, memanggil, imra'atahu, terhadap istrinya rajul. Kalau istri dipanggil suami, ila firasyihi, menuju kasurnya. Firas ini kasur. Kalau diajak ke kasur ya mesti maksudnya apa ya, paham lah ya, diajak smackdownan. Ila firasyihi, menuju kasurnya. Pada suami manggil istri diajak ke kasur. Fa'abat, maka menolak, istrinya nolak, entah alasan apa nolak. Antaji'a, untuk datang, siapa istri nolak, tidak mau datang. Fabata, kemudian bermalam, semalaman, nginep bermalam, siapa suami ghadbana, dengan halnya keadaan marah, dongkol karena tidak dituruti kemauannya tadi. La'anat, maka melaknat, ha, terhadap istri, siapal malaikatu, para malaikat, hatta tusbiha, sampai masuk subuh, sampai masuk waktu pagi siapa istri. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Walafdu, adapun teksnya hadis itu lil Bukhari, milik Imam Bukhari. Ini pelajaran bagi istri, ganti yang awal-awal sampai akhir. Tadi itu suami, ini pelajaran istri. Jadi kalau ada suami dimanggil istri, bagi yang perempuan istri harus menuruti. Kalau tidak mau dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Kalau teksnya Imam Muslim berbeda nih, wali muslimin, dan milik Imam Muslim. Ini redaksinya lain tapi maksudnya sama.
karena ada siapa alladzi makhluk fis sama'i yang di langit itu sakhiton, khobarnya kana, marah alaihi atas istri, hatta yardo sampai ridho siapa suami anha dari istri. Jadi suaminya ini kalau selama belum rela itu para malaikat tetap melaknat istri yang ketika diajak suaminya ke kasur tadi menolak. Ketika suami mengajak istri, maka adab istri, etika istri harus tidak boleh menolaknya. Kecuali, tapi ya si suami harus tahu kondisi istrinya. Ini sedang lampu merah, apa lampu hijau, rambu-rambunya harus diperhatikan juga. Jangan asal, ya saling menghargai sama suami istri, saling menghargai, harus saling mengetahui. Wa ini Ibnu Umar, dan diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anan Nabi, ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ana melaknat siapa Nabi. Laknat ini mengkutuk, marah, al-wasilata terhadap perempuan yang nyambung rambut. Rambutnya pendek, jelek, terus dipingin rambut bagus disambung. Wal mustausilata, dan perempuan yang minta disambung rambutnya. Wal washimata, dan perempuan yang nato, pakai tato. Tato, tahu tato kan yang di gambar-gambar itu. Wal mustaushimata, dan perempuan yang minta ditato. Muttafaqun alaih. Wasilah itu perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain biar kelihatan lebih bagus. Ini dilaknat, ini berarti ya tidak boleh dilakukan. Mustausilah, orang yang minta, jadi yang nyambung maupun yang minta disambung sama-sama dilaknat oleh Rasulullah. Begitu juga orang yang nato dan perempuan yang minta ditato, dua-duanya. Bukan yang minta ditato aja, yang nato dan yang minta ditato itu juga sama-sama dilaknat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya dilaknat. Ini berarti dapat diambil pelajaran, nyambung rambut, bertato itu tidak boleh dilakukan kalau menurut hadis ini, karena dilaknat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam beberapa hadis di depan sampai hadis ini ada, pada bab mempergauli istri ini ada beberapa pelajaran baik bagi suami maupun bagi istri. Intinya harus saling menghargai antara satu dengan yang lain, supaya kalau memang saling menghargai dan berpedoman pada sunnah-sunnah Nabi, insya Allah ya rumah tangganya akan terjamin, akan tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa bifanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.